Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili sama Bu Waalaikumsalam Ayat. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah. Bu. Iya, pada pertemuan siang ini kita akan membuat tugas untuk sesi demonstrasi kontekstual ya, Bu ya, gitu. Mhm. Nah, untuk eh, percakapan kali ini, pertemuan kita kali ini, saya berperan sebagai observer. Saya akan mengobserver, mengobservasi Bu Lilis sebagai coach, gitu dalam percakapan coaching. Nah, sebelumnya mungkin saya akan ini dulu ngobrol dulu nih sama Bu Lilis. Bu Lilis, nih, Bu Lilis, dalam sesi percakapan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Bu Lilis tingkatkan atau kembangkan? Eh, dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh sama Mm-mm. mendengarkan aktif kayaknya. Soalnya Oke. kalau saya tuh mungkin belum karena terlalu banyak itu ini gitu ya, kadang suka apa ya, kurang fokus gitu. Kemudian, nah mendengarkan aktif juga karena bawaan saya tuh mungkin kurang ekspresif katanya, kata anak saya mah katanya ibu kurang ekspresif gitu. Eh, jadi kayak datar gitu, Mak. Jadi jadi kurang gitu kalau misalnya dengan ini tuh. Nah, saya tuh ingin berlatih. Kemudian juga kalau kayak lagi di Zoom kayak gitu tuh, kalau misalnya saya kan kalau ada orang yang berbicara kan nggak mengucap apa ya, oh iya ya seperti gitu tuh kayak takut mengganggu gitu kalau Oh saya tuh. gitu. Padahal itu teh Ya makanya diam aja dengerin. keterampilan gitu ya, kayak gitu ya. Padahal itu kan Itu teh menunjukkan termasuk eh ya. dalam kayak gitu, kayak gitu. Jadi Nah itu iya, ya. jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan sama Bu Lilis itu adalah kehadiran penuh sama mendengarkan aktif ya Bu Lilis ya. Mendengarkan aktif Mendengarkan gitu aktif. ya. Jadi Mm-mm. dengan mendengar aktif, mudah-mudahan saya bisa menangkap kata-kata kunci gitu kan, punya Oh, konsentrasi. Nggak konsentrasi, nanti kan mudah-mudahan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ya untuk menggali Heeh. gitu, berbobot. Uhum. Nah, indikatornya apa tuh Bu Lilis? Kalau menurut Bu Lilis bahwa saya sudah mendengarkan aktif. Kalau indikatornya, kayaknya yang pertama fokus gitu ya. Saya fokus gitu ke sini. Mm-mm. Fokus, Mm-mm. kemudian jadi konsentrasi penuh. Nah, kemudian juga Mm-mm. ekspresif gitu. Kalau saya kan merasa kurang ekspresif, jadi harus dilatih nih ininya, sikapnya, ekspresinya gitu. Ngelek, Kayaknya ngelek ngelek ya. banyak. Kumat. Ya, aku nge-freeze ya. Maaf, Ma Bu Lilis, tadi gimana? Tadi saya cuma menangkap fokus, bisa diulangi. Indikatornya itu kalau mendengarkan aktif tuh fokus sama Fokus sama ekspresif. Kalau kata saya kayaknya ekspresif. 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 Itu karena saya merasa kurang gitu ya, kurang ekspresif gitu Oke. kayaknya. Oh. Padahal kelihatan kalau ketawa sih Bu Lilis Oh, ekspresif ini mah. Oke. Kalau gitu kita mulai saja ya. Gitu. baiklah, Kita mudah-mudahan mulai saja ya. ya percakapan coachingnya. Gitu. Ya, mangga silakan Ya, Bu Lilis. baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah Bu Ayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Iya, bagaimana di hari pertama puasa ini nih? Di rumah lagi pada ini sibuk atau apa? Nyiapkan buka.
Biasa kalau hari pertama saum tuh Iya, ini berburu buat tajil ya. iya. Ini Jadi anak. tadi sebelum kegiatan ini Bu Ayat udah ini dulu ya, belanja dulu ya buat ini, buat persiapan tajil. Eh, belum sih. Ya, baru Nanti baru mikir nanti gitu mau ya mau apa? hunting-hunting dulu, hunting-hunting Iya, dulu. setelah ini ya. Iya, Hmm. iya, betul. Oke, baiklah Bu Ayat. Nah, dalam eh, pertemuan kita kali ini, apa nih yang akan kita bicarakan? Ya, Alhamdulillah nih Bu Lilis ada kesempatan waktu ya, waktu luang nih untuk kita berbincang hari ini. Walaupun tadi sibuk kayaknya Bu Lilis ya dengan aktivitas Iya. yang sangat padat gitu ya, masih bisa meluangkan waktu nih. Karena saya memang ingin coba berbincang, mendiskusikan tentang permasalahan di kelas nih Bu Lilis. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Ya, saya tuh ini di kelas saya itu kan saya ngajar kelas 6 nih Bu. Nah, di kelas 6 Hmm. di kelas saya itu ada satu murid saya yang senantiasa setiap hari itu suka jahil Bu sama temannya gitu ya. Hmm. Dia itu kadang jahilnya itu berupa bahasa juga ya, secara verbal gitu ya. Hmm. Kemudian kadang ada juga sih jahilnya itu ini suka menyembunyikan barang teman-temannya gitu ya. Hmm. Tahu-tahu hilang aja gitu. Kadang sandal hilanglah sebelah gitu ya. Atau Hmm. tempat minumnya entah kemana gitu. Iya, iya. Itu satu anak ini memang kadang sama teman-temannya itu suka jadi diberi label gitu, label biang Hmm. biang apa tuh, biang jahil gitu di sekolah itu, Hmm. di kelas Iya, itu. iya, iya. Itu sih Bu. Oh gitu ya. Mm-mm. eh Apa nih yang Bu Ayat inginkan dari anak tersebut? Ya, saya tentunya sih ingin harapannya anak tersebut bisa eh, berkurang. Kalau bisa sih memang nggak ada lagi gitu ya, dia tidak jahil Hmm. lagi gitu ya, idealnya. Tapi minimal Hmm. berkurang lah gitu ya kejahilannya ke Hmm. teman-temannya. Jangan sampai teman-temannya itu merasa terzolimi gitu dengan kejahilan yang Oh dia gitu ya. lakukan gitu. Iya, iya. Jadi tadi kejahilannya itu kan di anak kelas 6 itu ya Bu Ayat ya. Jadi Hmm, baik verbal kemudian bikin ulahnya itu suka menyembunyikan ya, barang-barang temannya gitu ya. gitu. Nah, kira-kira ada kalau seandainya di level gitu ya. Level berapa tuh anak tuh tingkat kejahilannya Bu Ayat? Kalau saya lihat sih karena Mm. keseringan dia gitu ya. Iya, Dan iya. hampir tiap hari Bu Lili selalu aja Hmm, ada laporan gitu ya dari iya, teman-teman iya. gitu ya. Mungkin di level 7 kali ya dia ada. Sekarang itu ya, Kejadian itu tingkat udah di level kejahilannya 7 ya. gitu ya. Sudah Oh, sangat-sangat mengganggu gitu. oh Mengganggu gitu ya. teman-temannya gitu. Teman-temannya juga kadang curhat itu sampai ada yang nangis kadang Bu. Pernah sampai ada yang nangis anak teman-temannya itu Eh, karena memang kejahilan murid ini gitu. iya, iya, luar biasa ya. Yang dihadapi Bu Ayat ada anak yang unik ya. Iya, Sebetulnya ya, betul, anak-anak betul. yang unik seperti itu. Nah, yang Bu Ayat harapkan nih anak tadi kan tingkat kejahilannya kira-kira di level 7 ya. Gitu. Iya, Nah, iya. yang Ibu Ayat harapkan menjadi turun kan, menjadi berkurang ya tingkat kejahilannya. Mm-mm. Nah, di harapan Bu Ayat kira-kira sampai ke level mana gitu tingkat kejahilannya dengan ini. Iya, kalau melihat tipikal anaknya sih, kayaknya kalau misalnya sampai sekali nol itu kayaknya masih belum ini kan ya, masih agak jauh Eh, gitu ya. Ya minimal gitu ya, dia bisa turun ke level 3 lah mungkin ya, oh 3 gitu. atau 2 Ke lah. level 3 gitu ya, Hmm, udah lumayan gitu udah ya. lumayan gitu, Iya, 3 atau iya. 2. Inginnya masih nol gitu ya, inginnya Iya, nol. Cuma kalau lihat tipikal anaknya, ya mungkin harus kerja keras gitu ya. Prosesnya harus iya, harus iya. panjang gitu. Padahal kan sekarang kita juga di kelas 6 kan hanya tinggal beberapa bulan lagi ya. Iya, Udah iya. PS aja sekarang udah US gitu ya. Iya, iya. Jadi untuk penanganannya mungkin perlu yang agak panjang kalau misalnya mau nol gitu ya. Paling Betul, di betul. 2 lah, 2 jangan 3 ya, 2 Level mungkin 2 ya. berarti udah 2 lah, bagus udah gitu ya. ya, Bayat Ya. ya dengan kondisi anak yang kalau karakter itu kan tidak bisa dengan cepat gitu Iya kan kita betul bisa gitu Bu merubahnya ya. Lilis.
Iya, betul. Jadi dengan butuh proses yang panjang, nggak bisa singkat betul. gitu kan ya. Iya, iya. Dari 7 ke 2 juga kan itu udah luar biasa ya, itu Iya, ininya iya, progresnya harapannya. gitu ya. Hmm, iya. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih itu? Kalau ya mungkin diketahui oleh Bu Ayat tuh anak tuh. Yang saya tahu sih, saya kan memang kebetulan Karena nih, kanker. kebetulan saya memegang anak ini dari kelas 3. Kelas 3 memang sama Oh, saya juga pernah gitu ya. iya, iya. Nah, kelas 4 5-nya enggak gitu ya, enggak saya pegang. Nah, Mhm. yang saya lihat, dia itu mungkin cari perhatian Bu Lilis, karena dia Oh, itu termasuk anak bungsu ya di oh, oke. keluarganya. Kemudian ibu bapaknya juga sibuk gitu ya, bekerja Hmm. pagi pulang malam gitu ya. Kalau nggak salah sih saya, kalau nggak salah ibunya tuh di bank kan. Kalau di bank memang biasanya suka ini ya, apa namanya, sibuk gitu ya. Kemudian kakak-kakaknya, dia punya kakaknya Hmm. perempuan dua-duanya. Dia kan kebetulan anak 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 saya itu laki-laki, murid saya itu ya. Nah, Hmm. ini kakak-kakaknya itu perempuan dua-duanya dan sudah besar dan sudah pada kuliah gitu. Oh, Jadi kan tidak ada teman gitu di rumah karena kedua kakaknya juga tinggalnya tidak serumah sekarang di luar kota gitu. Bahkan ada yang di luar negeri yang memang mendapat beasiswa oh, gitu. Jadi hanya dia sendiri di rumah gitu sekarang. iya, iya. Jadinya kan mungkin gak ada teman main gitu ya Bu Lilis ya. Jadi ya Iya, udah iya. mungkin ya itu kejailan dia ke teman-temannya itu ya itu mungkin ya karena faktor tidak ada teman di rumah. Jadi ya udah di Oh, sekolah dia ini kan mungkin itu sih itu ya, ya. yang pandangan saya gitu ya. Mhm. Jadi menurut dugaan Bu Ayat karena kurang perhatian gitu ya anak tersebut Gitu. nggak ada teman lah untuk Temen bisa gitu. mengekspresikan sehingga dia Iya mengekspresikan betul. pada hal yang negatif dengan Iya kejahatan itu. terhadap temannya mungkin itu ya. Iya iya betul. Hmm. Pernah nggak ada yang dilakukan oleh guru gitu untuk mengatasi anak itu? Seperti Ya, apa? sejauh ini sih saya sudah mencoba untuk menegur ya Bu ya. Pertama Hmm. menegurnya ketika memang dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian pernah juga sih saya apa namanya eh memanggil orang tuanya Bu, memanggil orang tuanya. Hmm. Tapi yang datang sih bukan datang, kita baru lewat Zoom sih. Memanggilnya lewat Zoom, jadi belum belum secara offline gitu ya. Hmm. Orang tuanya yang hadir hanya ibunya waktu itu gitu Hmm. ya. Dan ternyata ibunya itu apa ya, bisa dikatakan mungkin kurang menerima gitu ya bahwa anaknya itu suka jahil. Hmm. Karena di rumah itu anak tersebut baik, Baik gitu. gitu Oh, menurut pandangan ibunya gitu ya. iya. Dua kepribadian kali. Iya, Iya gitu ya. Bun Marni yang lebih jadi tahu dibandingkan. berbeda gitu kan ya antara di rumah dan Oh, sekolah gitu. Di rumah mah iya, iya. tipikalnya anaknya penurut katanya gitu. Hmm. Tapi kan kenyataan ternyata, ternyata di kelas tuh memang dia itu memang sering sekali jahilnya ke teman gitu. Hmm. Itu sih. Jadi ternyata di rumah itu dia baik ya ternyata ya. Iya kata Dan kata hanya di ibunya. sekolah aja seperti itu. Atau mungkin Bu Bu Ayat karena dia itu tidak ada tempat untuk dijahili karena nggak ada siapa-siapa. Iya, mungkin saja gitu Bu. Karena kan di rumah dia mau ngajarin siapa? Masa ke ibunya Iya, gitu ya. iya betul. Kan nggak lucu ngajarin ibunya mungkinnya. Jadi kan Iya. ke temennya mungkin dia mendapatkan apa ya kesenangan. Oh, kalau dikaitkan dia Mungkin. dengan kebutuhan kesenangan ya, Iya, kebutuhan dasar butuh itu. Ya, jadi teman dia gitu. dia mendapatkan kesenangan dengan menjahili Ya, temannya cuma gitu ya itu ya. mungkin ke hal yang negatifnya mungkin ya dia. Ya, jadi akhirnya ininya ya penyalurannya malah ke yang negatif. Iya, betul. Nah, untuk ini ya, tadi kan Bu Ayat ingin menurunkan levelnya ya. Anak Mhm. itu dari level 7 perkiraan ke level 2 gitu. Nah, Mhm. kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Bu Ayat? Ya, eh, saya sih kepikiran ini Bu, mau coba untuk restitusi kali ya ke anak tersebut gitu ya. Saya akan coba panggil secara non formal ya. Kalau kemarin kan awalnya saya hanya menegur biasa gitu ya, menegur Iya, ketika iya. dia melakukan kesalahan saya langsung tegur gitu kan ya di depan Mm-mm. temannya kadang gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba mungkin kepikiran untuk coba restitusi nih, lakukan restitusi akan saya coba ajak diskusi gitu ya empat mata gitu, tapi Hmm. di luar pelajaran gitu non formal gitu ya. Saya akan coba menggali gitu ya. Apa Iya, sih iya. sebenarnya gitu yang Hmm.
dia rasakan, kenapa dia itu alasan dia menjadi teman itu apa sih sebetulnya gitu. Hmm. Saya akan coba itu sih untuk awalan gitu ya Bu. Iya, iya. Restitusi dulu. Jadi sekalian menerapkan ya apa yang sudah kita Iya dapatkan gitu. di Saya akan coba. pendidikan guru bergerak dengan segitiga restitusi. Ya betul, Iya. luar biasa Bu Ayat, bagus sekali. Ada kira-kira nggak hambatan nih kalau dalam melakukan hal tersebut itu, Bu Ayat melakukan restitusi? Ya, hambatannya mungkin kadang anak tersebut nggak mau gitu ya, takutnya nih nggak mau. Kan biasanya kalau dipanggil Takut itu dihukum? tanda kutip gitu ya, Iya, iya. apa ya aku dipanggil gitu kan. Eh, Nah, mungkin hambatannya ya saya harus ini mungkin ya sebisa mungkin bahwa anak itu ketika diadakan restitusi dengan anak tersebut jangan sampai anak itu merasa diintrogasi kali ya. Seperti itu ya. Berarti dengan ini ya apa ya pendekatannya mungkin ya Bu Ayat ya. Pendekatannya akan coba lebih halus mungkin ya seperti itu. Iya, iya. Jadi tadi hambatan yang kemungkinan dihadapi oleh Bu Ayat adalah anak tersebut tidak mau ya karena dia Takutnya merasa jadi karena tidak udah keluar merasa gitu. sebagai anak yang suka bikin masalah gitu ya mungkin ya. Jadi pasti dipanggil, wah pasti aku dimarahin, aku dihukum kan mungkin seperti itu ya hambatannya. Iya, iya. Akan Harus khawatirnya ada kemungkinan tren dihadapi. seperti itu gitu. Iya, seperti itu. Jadi Bu Ayat untuk mengatasi itu dengan sentuhan dulu mungkin ya, sentuhan, Hmm. kemudian juga dengan pendekatannya yang ini, yang apa ya, yang lebih menyentuh lah mungkin ke anak seperti tadi ya. Iya, iya, betul, betul. Baiklah Bu Ayat, barangkali itu ya kapan lah kira-kira Bu Ayat akan melakukan hal tersebut, Ya, memanggil anak tersebut untuk melakukan restitusi. ya, inginnya secepatnya sih Bu, supaya kan tidak berlarut-larut gitu ya permasalahan yang ada di kelas saya gitu ya. Hmm. Karena sekarang masih libur, ya paling akan saya coba Senin ini nih. Senin ini akan coba saya berdiskusi mungkin ya sama anak tersebut gitu ya. Kemudian selain pada anak tersebut juga saya akan coba juga ke teman-temannya juga kan perlu di ini juga ya, perlu kita Hmm. beri pemahaman juga gitu ya, teman-teman yang di kelasnya. Mungkin nanti saya juga akan ada apa sesi untuk sharing gitu ya, sharing atau cur-cor gitu ya, apa yang dirasakan teman-temannya terhadap temannya yang lain. Jadi biar terbuka gitu, jadi biar Hmm. terwadahi gitu apa yang mungkin jadi ganjalan mereka di kelas, mereka mau seperti apa gitu ya. Nah itu kemudian juga apa ya? Yang ketiga, saya akan coba juga memanggil kembali mungkin ya orang tua siswa tersebut, mungkin dengan bukti-bukti yang ada gitu ya, dengan bukti-bukti Hmm. fakta-fakta yang sudah saya siapkan gitu ya. Karena saya karena memang orang tuanya tadi notabene dia tidak percaya gitu ya, dan apa namanya menganggap anaknya itu memang baik gitu ya. Jadi saya kadang suka videoin tuh Bu, ketika dia melakukan suatu hal yang kejailan itu gitu ya. Iya, Terus iya. adalah beberapa gitu, jadi supaya beliau juga apa namanya mengetahui ini loh gitu ya, anaknya seperti ini di Hmm. sekolah gitu. Itu yang Ya, ya. ketiga mungkin ya. Terus yang ke Hmm. selanjutnya mungkin saya akan coba dengan BK juga nih Bu, kayaknya. Dengan Hmm. BK juga, guru BK gitu ya. Kalau misalnya kan ini udah intensitasnya udah 7 tuh levelnya. Iya, iya. Jadi kalaupun misalnya dengan saya sendiri khawatirnya kurang gitu ya. Mungkin saya akan coba koordinasi juga dengan guru BK, apakah anak ini perlu ada konseling gitu, konseling individual kah gitu ya, atau Hmm. mungkin ada treatment-treatment lain mungkin ya, yang Iya, biasanya kan guru BK suka lebih tahu gitu. Gitu mungkin iya, boleh. iya. Jadi untuk mengatasi anak tersebut yang akan dilakukan oleh Bu Ayat tadi yang pertama adalah melakukan restitusi, Hmm. kemudian memanggil teman-temannya mungkin untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari teman-temannya pada hadapan anak tersebut, Bu Ayat apa bagaimana? Itu teknisnya. Kalau itu secara umum sepertinya. Jadi saya akan ada sesi secara umum tidak menyebutkan nama gitu ya. Jadi di kelas biar Oh, semuanya tahu gitu bagaimana sih cara berteman dengan baik. Jadi secara tidak tidak hmm, langsung sih memberitahu pada anak
tersebut yang suka jahil gitu ya, supaya dia itu bisa Eh, memperbaiki atau bisa sadar gitu bahwa yang dia lakukan iya itu ya, salah gitu. Dan teman-teman gitu yang ya. lain pun bisa belajar gitu dari suatu kesalahan yang pernah dilakukan gitu. Oh Tapi iya tidak seperti menyebutkan itu. nama anak itu enggak gitu. Jadi hanya Oh misalnya suatu kasus nih ya, atau apa iya gitu. iya. Gitu aja sih. Ya, jadi semacam apa ya? Ya, sharing tadi ya Gitu. dengan teman-temannya gitu ya mungkin. Iya, iya. Kemudian yang ketiga memanggil kembali orang tuanya, mungkin ya supaya ada kerjasama ya nantinya dan Betul, betul. memperlihatkan kepada orang tua bahwa ini loh yang ini dengan bukti-bukti gitu ya. Jadi supaya tidak ini ya kan tidak percaya gitu ya Iya, karena gitu. anaknya di rumah baik gitu ya. Hmm. Katanya bertentangan mungkin dengan karakter di rumah gitu ya. Iya, betul, Yang betul. anaknya baik ternyata di sekolah itu suka bikin onar mengganggu teman-temannya. Kemudian dan yang keempatnya adalah berkoordinasi dengan BK gitu ya untuk membicarakan bagaimana nanti mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa ditempuh untuk mengatasi anak tersebut. Iya. Nah, dari keempat ini Bu Ayat mana kira-kira yang akan diinikan diinikan atau yang akan lebih difokuskan gitu untuk ini Ya, dari dari keempat ini keempat ini sih yang paling pertama mungkin prioritas yang prioritas sih ya restitusi dulu sepertinya ya. restitusi. Restitusi dulu supaya saya juga menggali jadi tahu gitu kenapa alasan dia menjauhi temannya. Kemudian nanti saya coba giring juga nih eh, apa supaya dia juga mendapatkan apa perubahan perilaku nantinya gitu ya. Perubahan perilaku Hmm. dari kesadaran dia sendiri bahwa dia nanti ke depannya tidak akan menjadi temannya lagi sih. Itu saja Oh, itu mungkin jadi fokus utama mungkin restitusi dulu sebelum ke yang oh, ketiga yang tiga lagi langkah yang tadi gitu. Kalau iya. misalnya restitusi ini masih dirasa kurang, nah baru saya coba Iya. meningkat ke yang lainnya gitu. Gitu Oh sih. iya iya. Jadi Hmm. langkah awal jadi tidak semuanya ditemu tapi dicoba Hmm, dulu tahap dicoba pertama. dulu satu-satu gitu. Oh Restitusi satu-satu dulu. baiklah. Kalau ternyata Ah, restitusi ini ternyata dengan restitusi ini mereka masih dia sudah berubah ya, berarti berarti ya udah udah ya udah berhasil. berhasil Jadi ya. nggak diinikan gitu. Iya Kalau iya misalnya ternyata betul. dari restitusi masih belum berhasil dan dia malah Ah, semakin menjadi-jadi misalnya gitu ya, ya iya iya. mudah-mudahan mah enggak gitu ya. Baru saya Ah, ke tahap berikutnya gitu. oh iya iya. Jadi pertama tahap ini dulu Ya. apakah berhasil atau enggak? Kalau enggak berarti ke tahap berikutnya ya, Mbak Ayat. Gitu. Nah, ada strategi nggak, Mbak Ayat, misalnya dalam restitusinya untuk anak tersebut mungkin secara khusus gitu, ada tidak dengan keunikannya tadi? Strategi dalam restitusinya. Mm-mm. Ya paling karena memang tipikal anaknya itu apa ya agak cuek sih sebetulnya anaknya. Karena kan Hmm. laki-laki juga ya kalau Iya. biasanya cenderung cuek. Ya paling saya coba strateginya ini sih. eh jadi saya akan memanggil anak bukan memanggil ya. Mengajak diskusi anak tersebut itu Hmm. justru saat dia tidak melakukan suatu kesalahan. Gitu Hmm. kan ya, jadi supaya dia kan tidak Iya, premnya, iya. oh aku tadi kan kalau misalnya dia melakukan kesalahan selalu saya panggil pasti dia premnya kayak tadi kan, oh aku Iya, dipanggil iya, nih karena betul. aku sudah melakukan kesalahan. Jadi saya Iya. akan coba timing waktunya itu saat dia ya baik-baik saja di kelas gitu. Jadi Iya. saya akan yuk misalnya ngobrol sama bu guru sebentar gitu kan. Hmm. Di ya mungkin nggak di ruang guru juga sih, kalau di ruang guru kan khawatirnya juga dia Iya. apa ya ada guru-guru yang lain jadi dianya juga nggak Iya, enak. iya. Ya, paling di suatu ruangan yang memang kalau di sekolah sih paling di ruang perpustakaan lah gitu ya. Iya. Saya akan coba berbincang secara pribadi dengan anak tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan strategi itu dia mau terbuka gitu. Iya, iya. Bagus. Jadi strateginya Bu Ayat memanggilnya tidak setelah anak itu melakukan Hmm, kesalahan, jadi ya, sehingga dia tuh merasa ini mah bukan untuk menjudge dia gitu ya, ya, bukan betul, untuk menghukum betul. dia gitu. Kemudian juga kita tidak mempermalukan dia Hmm, ya, jadi kita melakukannya di tempat yang tertutup gitu. Bagus sekali Bu Ayat untuk ininya ya strateginya. Kemudian kapan nih kira-kira secara ini ya Bu Ayat akan memanggil anak tersebut untuk melakukan restitusi? ya, saya coba di Senin ini mungkin Bu, di Senin ini Insya Allah. Karena kan kelas 6 itu kebetulan kalau di SD saya tuh sudah mulai PSAJ tuh sudah UAS Hmm. gitu ya. Jadi agak waktu luangnya kayaknya lebih banyak gitu ya. Karena mereka kan kebetulan di sekolah saya itu PSAJ-nya itu proyek bentuknya. Jadi tidak Hmm. terlalu sibuk untuk
anak-anak itu tidak terlalu sibuk untuk mengerjakan sesuatu gitu. Hmm. Jadi Mudah-mudahan. akan dipanggil anak Mm-mm. tersebut secepatnya berarti Senin ini ya, Ya, Mbak Ayat ya. mudah-mudahan Senin ini bisa. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan langkah pertama saja itu anak tersebut sudah apa ya tersentuh kesadarannya ya Nah, amin, dan mudah-mudahan. berhasil sehingga tadi kejailannya dari level 7 gitu bisa Ya, langsung tahap kedua langsung gitu ya, kepada mudah-mudahan. level 2 yang diharapkan oleh Bu Ayat. Seperti itu. Baiklah Bu Ayat, alhamdulillah pada kali ini kita sudah mungkin selesai ya Bu Ayat melakukan coaching dan apa nih yang didapatkan oleh Bu Ayat dari proses coaching ini. Ya, alhamdulillah dengan sudah berbincang nih dengan Bu Lilis, Hmm, saya menjadi pertama apa ya? Jadi agak plong juga ya perasaan nih hmm, tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Kemudian jadi terpikirkan juga tadi langkah-langkah ya. Tadinya sempat awalnya sih saya hanya satu langkah gitu ya, ternyata iya ya, setelah tadi berbincang ada beberapa langkah juga ternyata yang saya iya. pikirkan juga untuk tahapan selanjutnya gitu dalam menyelesaikan masalah ini. Hmm. Ya alhamdulillah ada manfaatnya ya Bu Ayat Iya, dengan coaching ini tadi alhamdulillah. jadi terpikirkan langkah lain kalau tidak berhasil ini oh Hmm, berarti saya harus memikirkan harus tahap yang berikutnya yang seperti tadi iya, udah betul, disampaikan betul. oleh Bu Ayat. Ya Iya, baiklah mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan di langkah pertama juga sudah bisa berubah si anak tersebut Bu Ayat dan anak amin, tersebut amin. berubah menjadi ya mungkin tidak sampai level 2 kesananya kalau sudah tumbuh kesadarannya Ya, mungkin dia mungkin tidak jadi nol sama juga sekali tidak sama mengulangi sekali gitu ya. jadi nol gitu ya Iya, tingkat iya, kejailannya dengan segitiga risiko tadi. iya. Baiklah Bu Ayat, Bu Ma kita tutup saja mungkin ya, untuk coaching kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Lilis. Iya. Ya. Bu Lilis nih, sangat menarik tadi proses coachingnya. Jadi saya sampai sampai ngedengerin ceritanya Bu Ayat. Iya, Iya, ikut mendengarkan gitu. iya. Ya, Unik kalau di ini kan di SD ya, di iya, situ iya. macam-macam tinggal aku anak. Gitu. Nah, tadi Bu Lilis sudah di tadi di pra coaching tadi ya, pembicaraan pra coaching tadi, Bu Lilis tuh ingin mengembangkan kompetensi kehadiran dan mendengarkan aktif. Iya, Kemudian indikatornya itu adalah fokus sama iya. ekspresif. Nah, menurut Bu Lilis sendiri, udah tercapai belum, Bu? Kalau menilai sendiri yang Iya, lebih menurut Bu Lilis objektif kan gimana? yang orang lain sih sebetulnya yang menilai. Tapi saya berusaha gitu, Bu Ma, gitu Iya, ya, untuk selalu fokus, kemudian mm-mm, menanggapi dengan ekspresif gitu ya, dengan apa ya gestur tubuh ya, dengan apa sih kontak mata mm-mm, gitu, selalu mm-mm, fokus kepada Bu Ayat sebagai coach gitu. Ini sebagai mm-mm, latihan. Kemudian saya juga berusaha ekspresif untuk apa ya apa ya ini apa ya kayak nembak-nembak gitu ya mm-mm. oh iya iya gitu seperti itu kan kemudian berusaha untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang Iya, disampaikan oleh Bu Ayat tadi iya. Sebenarnya menurut catatan saya sudah ya terlihat sih sebetulnya ketika Bu Lilis itu untuk fokus dan ekspresif tuh kelihatan. Oh ya gitu, udah iya kelihatan iya sebetulnya gitu. Eh, Enjoy gitu ya dalam proses coachingnya gitu. Kemudian tidak ada penilaian sama asumsi, kemudian fokus pada permasalahan yang dikembangkan gitu. Dan sudah mencapai indikator yang diinginkan sama Bu Lilis. Nah, sekarang menurut Bu Lilis ada nggak kompetensi lain yang ingin Bu Lilis kembangkan? yang ingin dikembangkan ya dalam coaching ini tentu yang sangat pentingnya juga dalam mengidentifikasi ya. Jadi Hmm, memberikan itu kan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya ingin lebih terlatih untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga lebih banyak bisa menggali dari coach tersebut gitu. Sehingga nanti kan coachnya juga bisa menemukan sendiri kekuatan kekuatan dirinya gitu ya dan bisa menemukan sendiri solusi yang dia
hadapinya tersebut gitu. Kalau bentuknya permasalahan, Iya. iya. Ya. Kalau Iya. perencanaan mungkin apa kekuatan-kekuatannya sehingga lebih tereksplor gitu, sehingga Iya. terpikirkan oleh tersebut. Iya, mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya ya gitu ya. Iya, Dengan sering mudah-mudahan. latihan kan kita harus sering Iya, latihan betul. untuk Segala sesuatu menggali juga gitu harus ya. dengan latihan jam terbang. Mm-mm, jam terbang untuk jadi itu kita nemuin gayanya gitu ya, Iya, gaya kita sendiri betul. gitu. Iya, Heeh. terima kasih nih Bu Lilis sama Bu Ayat. Alhamdulillah sudah kita lalui proses untuk tugas di sesi demonstrasi kontekstual gitu. Terima kasih atas kehadirannya gitu. Kita jumpa lain kali. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.